Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Alhamdulillah kita kembali bisa bersama di channel Bidan Cahya. Selamat datang untuk semuanya di channel Bidan Cahya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal hukum kebidanan. Dan untuk pertemuan kali ini adalah soal hukum bidan untuk topik nifas. Baik, kita mulai saja pembahasan untuk soal pertama. Soal pertama, seorang perempuan datang ke bidan praktek mandiri mengatakan melahirkan 6 hari yang lalu secara normal. Mengeluh putingnya lecet dan terasa nyeri. Bayi rewel ketika menyusu, pipi tampak kempot saat menyusu, ASI sedikit. Pertanyaannya, apakah penyebab dari kasus tersebut? A. Bingung puting. B. Kurangnya intake nutrisi. C. Perlekatan bayi ke puting susu yang kurang tepat. D. Produksi ASI sedikit. E. Pemakaian bra yang ketat. Kita cari kata kuncinya. Kata kunci pada soal tersebut kita temukan bahwa puting susu lecet, bayi rewel saat menyusu. Nah, pembahasannya bahwa masalah yang paling sering terjadi pada ibu yang menyusui adalah tadi puting susu nyeri atau lecet. Keadaan seperti itu biasanya terjadi karena posisi bayi sewaktu menyusu yang salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Perlekatan bayi ke puting susu yang kurang tepat. Itu yang menyebabkan puting susu lecet. Baik, soal kedua. Ibu postpartum 2 minggu datang ke klinik bersalin mengeluh tidak bisa menyusui karena salah satu payudaranya terasa ada benjolan dan merasa nyeri ketika disentuh. Pemeriksaan suhu 39 derajat Celcius, terdapat pembengkakan kelenjar pada aksila. Pertanyaannya, apakah diagnosis kasus tersebut? A. Abses payudara. B. Mastitis. C. Metritis. D. Bendungan payudara. E. Tromboplebitis. Baik, kita cari kata kuncinya. Kita temukan bahwa salah satu payudaranya terasa ada benjolan. Terdapat pembengkakan kelenjar pada aksila. Suhu tubuh 39 derajat Celcius. Kita ingat bahwa tanda gejala dari mastitis adalah nyeri payudara, teraba benjolan payudara, bengkak, nyeri sentuh, kemerahan, teraba hangat, dan rasa gatal di payudara serta adanya demam. Kalau abses payudara biasanya tidak ada demam, ya, dan tidak ada benjolan payudara. Kemudian kalau metritis juga tidak ada benjolan payudara. Kemudian ketika bendungan payudara tidak ada demam, tidak ada nyeri payudara, ya. Kemudian tidak ada pembengkakan pada kelenjar aksila. Kalau tromboplebitis juga sama, bukan pada payudara. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, mastitis. Oke, soal ketiga. Seorang perempuan 25 tahun P1A0 14 hari yang lalu. P1A0 14 hari yang lalu. Datang ke BPM untuk melakukan pemeriksaan ulang. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan ibu dan bayinya dalam keadaan baik. Ibu sering menaruh ASI perah, ASI P, bisa digunakan dalam keadaan terbuka di ruangan yang tidak ber-AC. Berapa lama ASI P dapat digunakan dalam kondisi tersebut? A. 4 jam, B. 6 hari,
C 2 hari, D 2 minggu, E 2 bulan. Kata kuncinya adalah bahwa ASI perah tersebut diletakkan di ruangan terbuka yang tidak ber-AC. Kita ingat bahwa lama penyimpanan ASI perah pada suhu ruangan itu 8 jam. Pada kulkas di bagian bawah itu untuk lamanya bisa sampai 1 minggu. Kalau pada kulkas di freezer itu bisa 3 bulan. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut, Ibu menaruh AC perah di ruangan terbuka, tidak ber-AC, jawaban yang paling tepat adalah A, 4 jam. Bisa digunakan dalam kondisi tersebut itu 4 jam. Oke, soal keempat. Seorang perempuan berusia 22 tahun melahirkan 1 hari yang lalu di bidan praktek mandiri. Saat ini dia tampak masih tergantung dengan bantuan bidan dalam merawat bayinya. Ketika para tetangga menengoknya, dia sangat antusias mengulang cerita tentang proses persalinannya. Pertanyaannya, apakah periode adaptasi psikologi yang dialami perempuan tersebut? A. Taking in, B. Letting go, C. Letting hot, D. Taking on, E. Taking hot. Kita lihat kata kuncinya bahwa ibu adalah postpartum 1 hari. Kita ingat bahwa periode adaptasi psikologis taking in itu 1 sampai 2 hari postpartum. Taking hot itu 3 sampai 10 hari postpartum. Letting go, letting hot itu ya, itu lebih dari 10 hari postpartum. Sehingga jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut, ibu postpartum 1 hari, adaptasi psikologis yang dialami adalah A, taking in. Karena 1 sampai 2 hari. Oke. Soal ke-6. Seorang ibu 21 tahun baru melahirkan anak pertama nifas hari keempat. Dari hasil pemeriksaan didapatkan puting susu ibu lecet. Ibu mengaku merasa kesakitan saat menyusui bayinya. Pertanyaannya, informasi mengenai teknik menyusui manakah yang sebaiknya diberikan kepada ibu? A. Memasukkan seluruh puting dan sebagian areola ke mulut bayi. B. Untuk melepaskan hisapan, tarik puting dari mulut bayi. C. Untuk membuka mulut bayi, sentuh hidung bayi. D. Minta ibu untuk memegang payudara dengan ibu jari. E. Minta ibu untuk memberi rangsangan kepada bayi agar membuka mulut. Kita lihat kata kuncinya adalah puting susu lecet, sehingga kesakitan saat menyusui bayinya. Nah, puting susu lecet pada masa menyusui itu disebabkan oleh kesalahan perlekatan bayi ke puting susu atau kesalahan saat melepaskan puting susu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, memasukkan seluruh puting dan sebagian areola ke mulut bayi. Ya. Kalau B itu untuk melepaskan hisapan, tarik puting dari mulut bayi itu sesuatu yang salah, tidak tepat. C untuk membuka mulut bayi, sentuh hidung bayi. Itu juga tidak tepat karena masalahnya adalah puting susu lecet. Itu bukan kesalahan untuk membuka mulut bayi. Kemudian option D, minta ibu untuk memegang payudara dengan ibu jari. Itu juga petunjuk yang betul, tetapi itu ketika itu tidak dilakukan atau salah dalam melakukan tidak menyebabkan puting susu lecet. Ya. Kemudian E, minta ibu untuk memberi rangsangan kepada bayi agar membuka mulut, itu juga ketika salah membuka mulut bayi tidak menyebabkan puting susu lecet. Yang menyebabkan puting susu lecet itu adalah perlekatan bayi ke puting susu, yaitu pada saat bayi menyusu atau menghisap, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Ya, informasi mengenai cara
memasukkan seluruh cara menyusui dengan memasukkan seluruh puting dan sebagian areola ke mulut bayi. Oke, baik. Soal ke-5. Seorang perempuan berumur 25 tahun melahirkan anak kedua secara spontan di tempat bidan 8 jam yang lalu. Lahir secara spontan. Bayi dan ibu dalam keadaan normal. Ibu menyatakan ingin pulang karena anak pertamanya yang berumur 1,5 tahun tidak ada yang mengasuh sehingga dititipkan tetangga. Pertanyaannya, bagaimanakah komunikasi efektif yang harus saudara lakukan untuk menjelaskan kondisi perempuan tersebut? A. Ya, Bu. Ya. B. Ibu boleh pulang. C. Silahkan saja kalau ibu mau pulang. D. Ibu boleh pulang, namun kalau ada keluhan, ibu segera menghubungi saya. E. Ibu boleh pulang asal ibu mau menandatangani surat pernyataan pulang paksa. Kita lihat, ya. Kita lihat pada soal. Kata kuncinya adalah ibu postpartum 8 jam. Nah, ketika ibu mau pulang, postpartum 8 jam, boleh pulang. Boleh pulang ke rumah. Nah, ketika ibu postpartum akan pulang ke rumah, ingatkan ibu untuk kembali jika ada tanda bahaya masa nifas atau untuk datang ketika ada masalah atau ada keluhan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Ibu boleh pulang, namun kalau ada keluhan, ibu segera menghubungi saya. Oke. Soal selanjutnya. Seorang perempuan berumur 20 tahun melahirkan 7 hari yang lalu secara spontan di bidan praktek mandiri. Saat ini bidan melakukan kunjungan ke rumah ibu. Ibu mengeluh perutnya mules, bayi sudah menyusu, ASI keluar. Selanjutnya bidan melakukan pemeriksaan fisik. Pertanyaannya, berapa tinggi fundus uteri pada kasus di atas? A. Setinggi pusat. B. Pertengahan pusat simfisis. C. Sudah tidak teraba di bawah pusat. D. 2 jari di bawah pusat. E. 3 jari di atas simfisis. Kita lihat kata kuncinya bahwa ibu adalah postpartum 7 hari. Kita ingat untuk tinggi fundus uteri ideal itu adalah ketika plasenta lahir TFU setinggi pusat. 7 hari postpartum TFU pertengahan pusat simfisis. 14 hari postpartum TFU tidak teraba. 6 minggu postpartum TFU sudah kembali normal. Sehingga pada kasus tersebut, pada soal pasien adalah postpartum 7 hari. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, pertengahan pusat simfisis. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan 23 tahun melahirkan anak pertamanya 5 hari yang lalu di rumah bersalin. Saat ini dia menyatakan perutnya terasa mules dan masih mengeluarkan darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, pengeluaran per vagina merah kecoklatan. Pertanyaannya, apakah jenis lokea sesuai dengan kondisi tersebut, kasus tersebut? A. Alba. B. Serosa. C. Sanguilenta. D. Rubra. E. Cruenta. Kita lihat kata kuncinya bahwa pasien adalah postpartum 5 hari. Ya, Ibu nifas 5 hari postpartum. Kita ingat bahwa lokea rubra itu untuk 1 sampai 4 hari postpartum.
ya. Lokea rubra warna merah kehitaman. Kemudian 4 sampai 7 hari Lokea sanguilenta berwarna putih bercampur merah. 7 sampai 14 hari Lokea serosa warna kekuningan atau kecoklatan, ya. Kemudian lebih dari 14 hari Lokea alba berwarna putih. Maka jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut karena berwarna merah kecoklatan, ya, berwarna merah kecoklatan itu adalah Lokea rubra D. Oke. Soal ke-9. Seorang perempuan berusia 22 tahun melahirkan anak keduanya 5 minggu yang lalu secara normal. Anak pertama berumur 2,5 tahun. Saat ini menunjukkan anak pertama yang berumur 2,5 tahun saat ini menunjukkan perubahan sifat yang sangat drastis, diantaranya ngompol lagi, sering rewel, dan menjadi sangat agresif, melarang adiknya untuk menyusu pada ibunya. Pertanyaannya, apakah saran yang tepat pada kasus di atas? A. Membelikan barang yang sama dengan adiknya. B. Menganjurkan pada keluarga agar anaknya sementara dipisah. C. Menganjurkan orang tua agar bersikap tegas pada anak pertamanya. D. Memberikan pengertian kepada anak pertama tentang kehadiran adiknya. E. Menganjurkan orang tua agar tetap memberikan perhatian pada anak pertamanya. Kita lihat pada kasus tersebut, kata kuncinya adalah perubahan sikap pada anak pertama. Anak pertama menunjukkan perubahan sifat setelah anak kedua lahir. Nah, kita ingat bahwa sibling rivalry itu dapat terjadi pada anak dengan adiknya yang baru lahir atau pada dua saudara pada usia berapapun. Sehingga pada kasus tersebut, anak pertamanya mengalami sibling rivalry. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah D, memberikan pengertian kepada anak pertama tentang kehadiran adiknya supaya mengurangi siblingnya. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Soal ke-10. Seorang perempuan berumur 26 tahun melahirkan 4 jam yang lalu. Saat ini telah menyusui bayinya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan KU baik, tanda-tanda vital normal, bekas jahitan perineum terasa sedikit nyeri, pengeluaran pervaginam pada pembalut tidak basah penuh, TFU normal, kontraksi keras. Pertanyaannya, apakah tujuan asuhan kebidanan saat ini? A. Konseling tentang breast care. B. Memastikan laktasi berjalan dengan lancar. C. Memastikan ibu dapat merawat bayi dengan benar. D. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada penyulit. E. Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. Baik, kita lihat pada kasus ini adalah bahwa pasien 4 jam postpartum. Ya. Kita masih ingat kunjungan nifas pada 4 jam postpartum atau 2-6 jam postpartum. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah 4-6 jam itu masih fokus ke bayinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. Kenapa tidak breast care? Belum perlu karena masih 4 jam postpartum. Ya. B, memastikan laktasi berjalan dengan lancar. 4 jam postpartum masih kolostrum. Jadi belum perlu untuk memastikan laktasi berjalan lancar karena masih proses awal menyusui.
Kemudian kalau C, memastikan ibu dapat merawat bayi dengan benar, itu juga tidak 4 sampai 6 jam postpartum, karena pada saat usia 2 sampai 6 jam postpartum atau kunjungan pertama masa nifas, itu masih di tempat persalinan. Jadi perawatan bayi itu masih oleh bidan atau tenaga kesehatan. D, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada penyulit, itu juga kurang tepat karena belum lebih dari 6 jam postpartum. Jadi sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah E, menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi karena masih bayi baru lahir rentan terjadi hipotermi. Baik, sudah 10 soal kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semangat untuk para pejuang hukum. Semoga semuanya lulus sesuai dengan yang diharapkan. Semoga semua bidan dinyatakan kompeten. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.